kami dari kelompok 3 Desa Wonosari Mangi. Saya Devina Sari Mutiara Hadi, absen 15. Saya Megi Wulandari, absen 23. Saya Soli Putri Sakti Ramadhani, absen 34. Saya Andrea Cantika Cahaya, absen 7. Saya Ahmad Rudi Hidayat, absen 4. Saya Sadar Ali Musa, absen 33. Selamat menyaksikan. Baik, terkait keadaan alam, apakah desa ini memiliki lahan pertanian atau sawah luas? Dan jenis tanaman apa yang bisa ditanam? Hanya padi saja. Kalau jagung tidak bisa bagus. Kedua, yaitu apakah ada sungai, hutan, atau sumber daya alam yang lain yang dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar Wonosari? Sikap yang baik dari masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu dengan seperti di pinggir-pinggir sungai itu dibudidayakan untuk tanaman dengan bentuknya yang akan dijual oleh masyarakat sekitar ke pasar. Cukup. Bagaimana kondisi jalan di desa ini? Sudah bagus. Hanya 0,sekian% yang masih dalam perbaikan. Apakah sudah dilakukan kendaraan? Yang kedua, fasilitas umum apa saja yang ada di desa ini? Banyak, salah satunya yaitu SD. Yang ketiga, apakah masyarakat merasa fasilitas umum yang tersedia sudah cukup kebutuhan? Iya. Ada beberapa yang memang harus dipakai. Iya, ini sementara dengan adanya RPH ini tidak sudah. Baik, terkait pemerintahan, bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam melayani masyarakat? Selama ini kami melayani dengan sepenuh hati ya. Kami buktikan dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat. Salah satunya mungkin dalam pembayaran PBB, pembuatan surat-surat, atau pelayanan kesehatan. Apakah ada program khusus pemerintah kelurahan untuk membantu warga? Ada, kami ada, selalu ada. Ada momen-momen tertentu yang kami selalu melibatkan masyarakat dalam hal sosial, misalnya kita bisa pembagian dalam bentuk sembako kepada lansia, kepada yatim piatu, atau kepada warga miskin yang ada di kelurahan. Terus terkait pendidikan, apakah di desa kelurahan ini terdapat sekolah dasar menengah atau fasilitas pendidikan lainnya? Ada, kita punya. Bagaimana minat masyarakat terhadap pendidikan online? Cukup antusias dan besar ya, buktinya sampai SD yang ada di wilayah kami itu sampai kadang Terkait perekonomian atau pekerjaan, apa mata pencaharian utama masyarakat desa ini? lebih banyak ke wira swasta ya, jadi ada banyak yang karyawan swasta, lebih ke buruh-buruh UMKM itu, buruh-buruh usaha kecil. Lalu selanjutnya, apakah ada usaha kecil atau industri rumahan yang berkembang? Terkait pariwisata, apakah ada tempat wisata atau potensi alam atau budaya yang bisa menarik wisatawan di desa ini? Ya, kita punya RPH. Selanjutnya, bagaimana dukungan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata desa? Antusias ya, mereka itu di saat datang ke RPH, dia langsung mengupload apapun kegiatan yang ada di sana, sehingga RPH kami itu bisa terkenal di mana-mana. Terkait dengan teknologi, apakah masyarakat desa sudah banyak menggunakan internet atau teknologi digital? Hampir 90% ya menggunakannya. Lalu selanjutnya, apakah desa sudah memiliki akses sinyal yang baik untuk komunikasi? Bagus.
Dengan jenis desa, menurut Ibu desa ini lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, perdagangan atau sudah mulai ke arah modern? Lebih berkembang ke modern ya, karena di sini kan dibilang bukan desa tapi kelurahan, jadi masyarakatnya lebih ke modern. Yang kedua, apakah desa ini masih tergolong desa tradisional berkembang atau maju menurut perdagangan masyarakat? Berkembang, masih berkembang. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Devina Sari Mutiara Hadi sedang berbicara dengan Ibu siapa di sini? Ibu Denis ya yang kita latih. Apa peran Ibu di Desa Wonosari Manglil? Saya staf PMKS Kelurahan Manglil. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk kami hari ini. Kami dari SMA Negeri 3 Jember tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Desa Wonosari Manglil, khususnya terkait kekayaan alam, infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, perekonomian, pariwisata, dan teknologi. Untuk mengawali, rekan-rekan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Denis. Bagaimana pola rumah warga di kelurahan ini? Apakah lebih banyak berdekatan di satu pusat kelurahan atau menyebar? Ini karena sudah potensi perumahan sudah banyak ya, ada yang berdekatan, tapi ada beberapa yang masih berjauhan, tapi yang nggak terlalu jauh. Apa alasan masyarakat memilih tinggal di pola pemukiman tersebut? Karena mungkin akses jalan ke kota atau kemanapun itu lebih mudah ya dan lebih dekat. Sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Devina Sari Mutiara Hadi dengan berbicara dengan Bapak siapa di sini? Bapak Ari Purwanto. Bapak Ari Purwanto. Apa peran Bapak di Desa Wonosari Manglil? Ini bukan desa kelurahan. Marga. Saya di sini kepala seksi pelayanan umum. Kepala Seksi Pelayanan Umum. Baik. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk kami hari ini. Kami dari SMA Negeri 3 Jember tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Kelurahan Mangli, khususnya terkait dengan keadaan alam, infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, perekonomian, pariwisata, dan teknologi. Untuk mengawali, rekan-rekan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ari. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi cuaca di desa ini sepanjang tahun? Kondisi cuaca kan tidak penting, ada yang Iya. kemarau, hujan. Apakah desa ini memiliki lahan pertanian atau sawah yang luas? Jenis tanaman apa yang biasa ditanam? Kalau luasnya rata-rata sini dibangun perumahan, Mbak. Jadi ada lah. Sini banyak pesawahan padi. Tapi lebih banyak ke perumahan sih. Iya. Pinggir kota. Apakah ada sungai, hutan, atau sumber daya alam lain yang dimanfaatkan masyarakat? Misalnya apa itu, kalau sungai itu, kalau hutan itu anu ya, di sini tidak ada. Kalau sungai mungkin? Ya. Bagaimana kondisi jalan di desa ini? Apakah mudah dilalui kendaraan? Kalau jalan mudah sini dilalui dari mana-mana. Cuma kalau pagi atau tak sore itu kan macet di papan. Fasilitas umum apa saja yang digunakan di desa ini? Contohnya seperti puskesmas, sekolah, jembatan, kantor desa, dan lain-lain. Apakah ada di desa Mangli ini? Ada, puskesmas ada, jembatan ada, masjid ada. Semuanya fasilitas insya Allah ada di sini. Kelurahan Manglil ini. Terima kasih. Ya. Apakah ada tempat wisata atau potensi alam budaya yang bisa menarik wisatawan di desa ini? Apa kalau wisata? Lapangan itu ya, lapangan itu tempat hiburan sih, bukan tempat wisata. Ada di Minisu itu. Oh iya, Minisu. Di mana, di badannya apa itu ada. Bagaimana dukungan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata desa? Dukungan masyarakat itu seperti namanya itu kan mungkin promosi ke
digital ya Mas ya, mungkin ke apa Media sosial. terus apa dari mulut itu mungkin fungsinya seperti itu, dan kebersihan mungkin peran sertanya seperti itu. Bagaimana dukungan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata desa? Ya itu seperti itu tadi Mas. Apakah masyarakat desa sudah menggunakan internet atau teknologi digital? Sudah Mas. Apakah desa sudah memiliki akses sinyal yang baik untuk komunikasi? Sudah Mas. Sudah. Ya. Baik, menurut Bapak, desa ini lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, perdagangan, atau sudah mulai ke arah modern? Kalau di kelurahan sini mungkin berkembang, ya. Berkembang. Iya, kalau pertanian jarang sih. Perdagangan mungkin banyak yang UMKM itu Mas. Tapi sini berkembang. Ya. Terus, apakah desa ini masih tergolong desa tradisional, berkembang, atau maju menurut pandangan masyarakat? Ya, itu berkembang lagi Mas. Ya. Selanjutnya tentang pola pemukiman. Bagaimana pola warga di desa ini? Apakah lebih banyak berdekatan di satu pusat desa atau menyeberang? Sini itu berdekatan Mas. Kayak di perumahan kan berdekatan. Banyak berdekatan sini. Terus, apa alasan masyarakat memilih tinggal di pola pemukiman tersebut? Misalnya dekat sawah, dekat jalan, atau mengikuti aliran sungai? Dekat jalan itu Mas. Dekat, mungkin berangkat ke pertengahan kota sekali itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk faktor pemerintahan, bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam melayani masyarakat? Melayani dengan baik, misalnya contohnya melayani itu dengan ini pelayanan publik untuk administrasi kependudukan dan itu. Apakah ada program khusus pemerintah kelurahan untuk membantu warga? Kalau program khusus tahunan itu biasanya ada musrembang. Musrembang itu musyawarah perencanaan pembangunan. Biasanya itu musyawarahnya itu tiap tahun untuk AB, untuk tanah untuk jalan ke makam, itu perbaikan yang kecil-kecil itu dari kecamatan atau dari pemerintahan. Selanjutnya dari faktor pendidikan, apakah di kelurahan ini terdapat sekolah dasar, menengah, atau fasilitas pendidikan lainnya? Sudah lengkap sudah. IAIN, SD, SMP, SPI itu kan. SMA kan sama apa, tapi kan ikut kecamatan kalau ke sini. Ada semua. Selanjutnya, bagaimana minat masyarakat terhadap pendidikan anak-anak? Kalau minat masyarakat semuanya di sini tuh sekolah semua, nggak ada yang putus sekolah. Iya. Selanjutnya di sektor perekonomian atau pekerjaan, apa mata pencaharian utama masyarakat kelurahan ini? Kalau di Kelurahan Mangli ini banyak yang berdagang, tapi ada juga perkantoran juga ada, swasta juga ada, lengkap sih Kelurahan Mangli. Selanjutnya, apakah ada usaha kecil atau industri rumahan yang berkembang? Ada di sini. Kalau industri kecil itu atau perumahan biasanya kan kerupuk. Nah itu kayak camilan itu di mana sini ada juga berkembang. Tapi di sini rata-rata banyak yang kalau rumah itu dijadikan kosan, itu bisa. Kayak gitu. Banyak yang kosan di sini. Ya. Istilahnya seperti itu. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa Desa Wonosari Mangli termasuk ke dalam desa swasembada karena yang pertama terletak di sekitar kota, yang kedua mata pencaharian yang sangat beragam, yang ketiga infrastruktur lengkap dan maju, yang keempat teknologi atau modernisasi pembangunan, dan yang terakhir pendidikan dan mobilitas rakyat tinggi. Desa Wonosari Mangli telah mencukupi semua syarat. Pola pemukiman penduduk desa Wonosari Mangli yaitu memusat. Pola pemukiman penduduk yang menggerombol atau memusat pada lokasi tertentu sementara sawah atau ladang mengelilinginya. Sekian video observasi
kasih Desa Wonosari Mangli dari kami kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh penduduk Mangli, Jember, Kaliwates, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, Asia, Bumi, dan seluruh alam semesta. Bagi kalian yang menonton video ini, apabila ada kritik dan saran, boleh langsung diketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.